fight our fears. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Pancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat di FKKMK UGM, Raisa Radio hadir kembali untuk Anda. Selamat sore semuanya, Sobat Sehat yang pada kesempatan sore hari ini berada di radio aplikasi streaming digital kami. Selamat sore juga untuk Sobat Sehat semuanya, yang semoga Anda sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Sobat Sehat juga yang berada di Zoom meeting kami, terima kasih banyak Anda masih stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, hari Senin kita jumpa lagi di hari Senin, masih suasana awal bulan nih Sobat Sehat. Jadi masih semangat ya Sobat Sehat. Hari ini Senin 5 Desember 2022, Bincang Sehat kembali hadir untuk Anda di edisi sore hari ini. Semoga Anda sehat, Sobat Sehat, karena di seputaran di UGM, di kampus kita, di FKKMK UGM, tadi habis hujan angin. Jadi harap hati-hati untuk Sobat Sehat yang mau keluar, siapkan payung dan juga jas hujannya. Dan juga Sobat Sehat, mari kita sama-sama mendoakan juga untuk saudara-saudara kita yang berada di seputaran, di sekitar Gunung Semeru ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita baik-baik saja dan keadaan segera membaik. Amin. Sobat Sehat, sembari Anda di sore hari ini untuk bersantai-santai ria, menikmati sejuknya cuaca di sore hari ini, Bincang Sehat hadir untuk Anda. Kita akan bahas tentang infeksi saluran kemih. Barangkali Sobat Sehat juga pernah mengalami ini ya. Tapi hari ini Sobat Sehat kita akan lebih fokusnya pada ibu hamil, yaitu infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Jadi Sobat Sehat selama 1 jam ke depan kita akan menyimak 2 pakar yang luar biasa, yaitu Dr. Akbar Novan Dwi Saputra, spesialis obstetri ginekologi dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Dr. Akbar tidak sendiri Sobat Sehat, bersama dengan Dr. Ratri Wulandari, Master of Science PhD dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Sobat Sehat yang berada di radio, seperti biasa, kami buka pertanyaan. Yang mau bertanya boleh di line WhatsApp kami, sertakan nama dan juga alamatnya atau minatnya apa, di 0812-3239-7300. Sekali lagi Sobat Sehat, di 0812-3239-7300. Selamat menyimak Sobat Sehat, boleh sambil ngemil-ngemil, boleh sambil kita minum-minum minuman favorit Anda. Waktu saya berikan kepada Dr. Ratri, silakan Dok. Ya, selamat sore Sobat Sehat semua. Perkenalkan saya Ratri dari bagian Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Hari ini saya akan membahas infeksi saluran kemih pada kehamilan dengan narasumber Dr. Akbar Dwi Saputra, SPOG. Semua kalau ibu hamil itu biasanya sering kencing. Nah, mungkin kita ada beberapa yang penasaran nih, apakah sering kencingnya itu normal atau berkaitan dengan infeksi saluran kemih? Monggo Dr. Akbar bisa dipaparkan. Baik, terima kasih Dr. Ratri. Selamat sore Sobat Sehat semua. Saya Dr. Akbar dari Departemen Obstetri FKKMK UGM. Jadi sesuai dengan jadwal dan tugas yang diberikan pada topik sore hari ini, kita akan membahas tentang infeksi saluran kemih, utamanya pada populasi ibu hamil ya. Jadi kita jelaskan dulu apa sih itu yang namanya infeksi saluran kemih ya. Namanya infeksi saluran kemih berarti adanya infeksi pada saluran kemih ya. Saluran kemih itu apa aja? Nah, saluran kemih itu ada 2
kalau secara garis besar ya ada saluran kemih bagian atas dan saluran kemih bagian bawah. Kalau organ-organnya apa saja itu, Dok? Ada ginjal ya, ada 2 ginjal, kemudian dari ginjal kemudian turun melalui ureter gitu ya, ureter nanti ke kandung kemih, lalu kandung kemih ke uretra begitu ya. Nah, jadi kalau saluran kemih bagian atas itu ya ginjal gitu ya, ginjal dan kemudian bagian atas ureter, kemudian bagian bawah itu saluran kemih bagian bawah adalah bladder gitu ya, kemudian uretra. Nah, tadi pertanyaannya apakah setiap ibu hamil dengan keluhan sering BAK begitu ya, apakah itu termasuk gejala gitu ya, gejala dari infeksi saluran kemih begitu ya? Bisa iya, bisa tidak begitu ya. Jadi sebenarnya gejala saluran kemih itu tidak hanya berupa sering berkemih atau kita biasa menyebutnya dengan frekuensi ya. Frekuensi itu meningkatnya apa namanya jumlah atau berapa kali BAK begitu ya dalam satu hari gitu kan, normalnya kan sekitar antara 8 kali dalam 24 jam. Pada ibu hamil memang akan lebih sering begitu ya, terutama nanti di mulai masuk trimester ketiga itu akan merasakan lebih sering mengalami buang air kecil begitu ya. Nah, buang air kecil yang sering itu bukan hanya gejala dari infeksi saluran kemih begitu ya. Jadi ibu hamil itu normal kalau misalnya dia hanya mengeluhkan hanya buang air kecil yang sering begitu ya. Jadi kalau infeksi saluran kemih itu selain gejala frekuensi yang sering BAK itu biasanya juga akan disertai dengan gejala urgensi, kita menyebut urgensi atau kebelet, kalau bahasa awamnya itu kebelet. Jadi dia semerta-merta tidak bisa menahan BAK atau ada rasa yang ingin segera untuk mengosongkan kandung kemih, itu kita sebut dengan urgensi ya. Itu juga merupakan salah satu gejala berkemih. Yang paling patok pneumonis apa, Dok? Yaitu disuria. Disuria itu yaitu nyeri pada saat BAK begitu ya, bisa nyeri, bisa rasa terbakar begitu ya. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosis infeksi saluran kemih itu tidak bisa hanya berdasarkan gejala. Jadi kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjangnya apa? Yaitu pemeriksaan urinalisis ya. Kita harus melihat apakah ada bakteri begitu ya di apa namanya di air kemih dari pasien tersebut. Nah, sehingga untuk menegakkan diagnosis itu kita perlu pemeriksaan penunjang urinalisis. Untuk apa namanya untuk terminologi yang dipakai pada infeksi saluran kemih utamanya pada ibu hamil, kita mengenal ada yang namanya asimptomatik bakteriuria. Asimptomatik bakteriuria itu namanya asimptomatik berarti dia tidak bergejala, tetapi di dalam urinnya itu mengandung bakteri yang dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kita itu sebut namanya asimptomatik bakteriuria. Nah, pada pasien yang non hamil itu sebenarnya tidak perlu diobati, tetapi pada pasien dengan kehamilan itu harus diobati. Kenapa? Karena asimptomatik bakteriuria itu akan bisa berkomplikasi menjadi simptomatik. Simptomatik bisa menjadi infeksi saluran kemih bagian bawah, menjadi sistitis, atau lebih parah lagi dia menjadi infeksi saluran kemih bagian atas atau pyelonefritis. Kenapa? Karena pada kehamilan itu terjadi perubahan fisiologis pada saluran kemih. Apa itu? Pertama, terjadinya relaksasi dari otot polos kandung kemih atau detrusor. Itu akan mengalami relaksasi karena pengaruh hormon progesteron. Kemudian satu lagi apa? Terjadi dilatasi dari ureter. Ureternya melebar begitu, sehingga itu akan memungkinkan naiknya bakteri atau kuman dari saluran kemih bagian bawah ke bagian atas, sehingga apabila suatu kondisi asimptomatik bakteriuria tidak diobati maka bisa berkomplikasi menjadi simptomatik, yaitu sistitis atau pyelonefritis. Mungkin itu dulu Dr. Ratri yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih pemaparannya. Dr. Akbar, tadi kita belajar tentang gejala dari infeksi saluran kemih sendiri pada ibu hamil. Apa sih efeknya infeksi saluran kemih pada kehamilan itu sendiri? Karena kan organnya berdekatan ya, Dok, antara saluran kemih dengan rahim. Nah, apakah akan mempengaruhi pertumbuhan janin atau bagaimana selama kehamilan? Ya, dari beberapa apa namanya hasil studi begitu ya. Memang infeksi saluran kemih pada ibu hamil itu akan meningkatkan morbiditas dari outcome perinatalnya. Kepada bayinya itu biasanya akan terjadi peningkatan angka
kelahiran prematur begitu ya, karena infeksi kan juga bisa menyebabkan kontraksi dari rahim, bisa juga menyebabkan pertumbuhan bayinya menjadi tidak baik gitu ya, berat bayinya biasanya rendah, dan outcome lain yang terkait dengan morbiditas perinatal begitu ya. Ada satu laporan yang cukup menarik, tapi kita nggak tahu ya apakah itu bisa dipakai atau enggak. Ternyata infeksi saluran kemih itu juga bisa meningkatkan risiko preeklamsi katanya. Itu pernah saya baca juga ya. Cuman kita belum tahu nih jalurnya seperti apa kok bisa menyebabkan preeklamsi. Cuman kalau untuk morbiditas ke bayinya itu ya itu sudah cukup confirm ya dari beberapa studi systematic review, meta analisis mengatakan memang kejadian dari preterm begitu ya, kemudian BBLR itu akan meningkat pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih, terutama pada yang sudah berkembang menjadi pyelonefritis ya, karena pyelonefritis itu suatu kondisi yang cukup berat pada ibu hamil karena ya, infeksinya sudah sistemik ya, sehingga risiko kejadian bisa sampai shock ya, shock septic, kemudian ARDS itu bisa meningkat pada utamanya pada pyelonefritis. Begitu Dr. Ratri. Ya, terima kasih Dokter Akbar. Tadi dikatakan bahwa sebagian besar infeksi saluran kemih itu asimptomatik ya dok. Nah, yang membawa ibu hamil biasanya ke dokter kandungan dan kemudian ditegakkan diagnosis infeksi saluran kemih itu apa saja dan bagaimana penata laksanaannya dalam artian untuk masyarakat awam, obat apa yang harus diminum, apakah harus mondok? Ya baik, terima kasih Dokter Ratri. Jadi berdasarkan guideline dari beberapa organisasi OBGYN yang cukup terkemuka ya, dari ECOG, kemudian dari International Society Disease of America itu merekomendasikan untuk screening pada ibu hamil itu minimal sekali untuk penegakan diagnosis dari infeksi saluran kemih ya begitu ya. Waktunya kapan? Waktunya itu rekomendasinya di akhir trimester awal ya, di usia sekitar 14 sampai 16 minggu begitu ya, 14 sampai 16 minggu. Bahkan dari rekomendasi di Amerika itu Infectious Disease Society itu malah modalitas untuk screeningnya itu sampai ke kultur ya Dokter Hatri, sampai kultur ya. Jadi mungkin di Indonesia mungkin tidak terlalu visible begitu ya, cuman kalau di Amerika itu bahkan sampai ke kultur ya. Jadi mereka menegakkan suatu kondisi asimptomatik bakteriuria apabila didapatkan pertumbuhan uropatogen ya. Uropatogen itu kuman penyebab infeksi saluran kemih ya. Paling banyak sih sekitar 70%-nya oleh E. coli ya. E. coli itu 10 pangkat 5 CFU per mililiter atau colony forming unit per mililiter itu jumlahnya lebih dari 10 pangkat 5. Jadi itu yang menjadi threshold ya atau batas dikatakan suatu bakteri urea yang asimptomatis ya. Tapi kalau dia simptomatis sudah bergejala begitu ya seperti sistitis atau pyelonefritis, maka thresholdnya atau ambang batasnya itu diturunkan 10 pangkat 3 dari uropatogen 10 pangkat 3 CFU per mililiter. CFU itu colony forming unitnya. Jadi itu. Dan ketika memang didapatkan suatu kondisi dapatkannya pertumbuhan bakteri yang banyak atau uropatogen yang banyak di urin, maka pengobatannya ya sesuai ya dengan hasil kultur ya, dari hasil kulturnya apa. Biasanya kalau untuk yang asimptomatik biasa kita pakai golongan antibiotik beta laktam gitu ya, kemudian bisa pakai fosfomisin ya, yang paling sekarang yang paling terupdate itu fosfomisin yang paling enak ya, karena praktis hanya dosis tunggal begitu ya, dan itu cukup efektif untuk mengeradikasi bakteri ya, sehingga pasien pun juga tidak terpapar dengan pengobatan antibiotik yang lama ya, bisa sampai 7 hari atau bahkan 10 hari begitu ya. Kalau dengan fosfomisin saja dosis tunggal itu bisa. Kemudian kalau misalnya dia itu yang asimptomatik ya. Kalau dia sudah menjadi sistitis begitu ya, pilihannya bisa pakai trimethoprim sulfametoxazole ya, atau cotrimoxazole begitu ya, kemudian golongan cephalosporin gitu ya, generasi ketiga gitu ya. Kalau dia sudah menjadi pyelonefritis itu memang harus dirawat pasiennya karena harus memberikan antibiotik melalui intravena. Jadi pengobatannya seperti itu kalau memang sudah terkonfirm menderita suatu infeksi saluran kemih. Begitu Dr. Ratri.
Terima kasih sekali Dokter Akbar. Ini izin ada pertanyaan dokter dari Muhammad Ilyas. Selamat sore Dokter Akbar. Menarik sekali pembahasannya. Kalau infeksi saluran kemih pada ibu hamil itu apakah gejalanya sama dengan infeksi saluran kemih biasa? Dan yang dirasakan apa? Mungkin yang dirasakan tadi sudah dipaparkan ya. Mungkin perbedaan saja infeksi saluran kemih pada ibu hamil dan pada keadaan non hamil, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya dari siapa ini, nggak disebutin ya namanya, Dokter Ratri. Muhammad Ilyas, dokter. Oh ya, Bapak Muhammad Ilyas ya. Ya, jadi sebenarnya gejalanya bagaimana dok? Apakah beda antara ISK pada ibu hamil dengan ISK pada yang non hamil? Sama ya, sebenarnya gejalanya sama. Gejalanya sama, bahkan malah justru pada ibu hamil kita agak sedikit terdistraksi ya, karena pada ibu hamil itu kan seperti tadi disampaikan oleh Dokter Ratri, kan banyak ibu hamil itu yang sering mengeluhkan BAK yang sering begitu ya. BAK yang sering, padahal itu kan belum tentu penyebabnya ISK begitu ya, karena kan apalagi kalau misalnya pada rahim yang besar, kan rahim yang besar itu kan bertetangga dengan kandung kemih ya. Ketika rahim itu besar, dia akan menekan kandung kemih sehingga pasien itu akan merasa akan sedikit-sedikit BAK begitu ya. Kalau untuk gejala sama ya, dari disuri, kemudian frekuensi, urgensi begitu ya, bahkan sampai berat itu bisa hematuri begitu ya. Kalau dia sudah pyelonefritis, gejalanya sudah sistemis, ada demam, menggigil begitu ya, mual muntah, ada nyeri pada costovertebral angle gitu ya, CVA gitu ya, dan nyeri pada daerah flank gitu ya. Gejalanya kurang lebih sama. Penyebabnya pun sama sebenarnya antara yang non hamil maupun yang hamil. Penyebab paling sering itu ya bakteri E. coli begitu ya. Penyebabnya hampir sama. Jadi tidak ada beda untuk gejala ya begitu. Terima kasih Dokter Akbar atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari sobat sehat bernama Fitriani Dwi Cahyani. Ini bertanya berapa kali batasan buang air kecil dalam sehari yang dikategorikan normal, dokter? Dan seperti apa air seni yang harus kita waspadai berpotensi adanya masalah? Mungkin kalau air kencingnya keruh atau bagaimana gitu, dok? Ya, sebenarnya kalau untuk jumlah mixturi atau jumlah berkemih dalam sehari itu rata-rata normal 8 kali ya, dalam 24 jam itu 8 kali begitu ya. Kecuali pada misalnya pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu begitu ya, yang merangsang frekuensi BAK yang lebih sering, ya itu memang tidak bisa kita pakai begitu. Cuman kalau pada populasi normal ya sekitar 8 kali dalam 24 jam. Kemudian kalau untuk penampakan secara makroskopis begitu ya, apakah warna gitu ya. Sebenarnya kalau untuk warna, kalau dia kuning keruh itu sebenarnya bukan hanya belum tentu infeksi ya, kekurangan cairan pun juga warnanya akan kuning keruh kalau untuk air kemih begitu ya. Kemudian yang paling patognomonis ya piuria, kita melihat adanya pus gitu ya pada urin, itu sudah betul-betul patognomonis untuk gejala atau diagnosis dari ISK begitu ya, atau bahkan sampai warna air kemihnya darah begitu ya. Jadi hematuri, piuria itu memang sudah suatu patognomonis, kemungkinan besar adanya infeksi saluran kemih, tapi belum tentu hanya infeksi saluran kemih, bisa saja yang lain. Kalau hematuri kan bisa aja karena batu begitu ya, nefrolitiasis juga bisa begitu ya, atau bahkan sampai keganasan pun juga bisa hematuri begitu ya. Jadi memang untuk menegakkan diagnosis bukan hanya berdasarkan dari gejala atau warna air kemih, tetapi memang harus dengan pemeriksaan penunjang dengan urinalisis atau kultur urin. Begitu Dokter Ratri. Ya, terima kasih. Semoga Mbak Fitriani puas dengan jawaban Dokter Akbar ya. Ada pertanyaan lagi dokter yang melalui WA ke Sobat Raisa. Ini atas nama Utami Dwi di Jogja. Apakah infeksi saluran kemih sama dengan anyang-anyangan, dokter? Anyang-anyangan dalam bahasa Jawa, dokter, itu seperti disuri. Monggo dijawab, dokter. Ya, anyang-anyangan itu bukan hanya di Jawa ya, di Sumatera juga anyang-anyangan juga cukup dipakai begitu ya, terminologi anyang-anyangan. Ya, anyang-anyangan itu memang salah satu gejala dari infeksi saluran kemih ya.
Anyang-anyangan itu ya nyeri berkemih atau disuria, kita bahasa medisnya itu disuria, nyeri ya, rasa-rasa nyeri atau rasa kebakar begitu ya pada saat mengeluarkan air kemih itu ya, itu salah satu gejala yang cukup khas begitu ya pada ISK ya. Tapi sekali lagi bukan hanya gejala ya, jadi dokter itu nggak boleh menegakkan diagnosis hanya berdasarkan anamnesis gejala gitu ya. Sekarang kan harus komprehensif gitu ya, nanti juga harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan penunjang begitu ya. Ya dengan urinalisis sederhana saja sebenarnya bisa untuk menegakkan diagnosis ISK. Ya itu salah satu gejala yang cukup khas pada infeksi saluran kemih ya Dr. Ratri. Ya, jadi Mbak Utami mungkin perlu setelah ada gejala anyang-anyangan perlu investigasi lebih lanjut sampai kita bisa menegakkan diagnosis dari ISK sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi atas nama Husna Faizah. Bagaimana cara mencegah infeksi saluran kencing pada ibu hamil? Karena pengalaman dulu kakak saya jarang minum juga. Apakah itu berdampak untuk menjadi ISK ya dokter? Ya, pertanyaan cukup baik ya begitu ya. Terus bagaimana dok biar tidak terjadi infeksi saluran kemih begitu ya? Apakah ada trik atau tips gitu ya untuk mencegah infeksi saluran kemih? Ya? Sebenarnya paling gampang itu modifikasi gaya hidup ya. Contohnya apa? Harus banyak minum ya. Sehari itu kan minimal 2-3 liter yang dianjurkan ya. Bukan hanya pada ibu hamil gitu, pada yang non hamil pun juga harus banyak minum ya. Jadi itu akan membilas organ saluran kemih begitu ya dengan air gitu ya. Itu akan bisa mencegah kejadian infeksi saluran kemih. Selain itu apalagi dok? Hygiene Dr. Natri ya, hygiene. Jadi pada ibu-ibu hamil dan wanita lah pada umumnya. Wanita itu kan lebih sering ya, populasi yang paling sering menderita ISK itu wanita. Kenapa? Karena secara anatomi kan uretranya kan cukup pendek ya. Beda dengan pria. Pria kan panjang uretranya. Tapi kalau wanita itu cukup pendek. Kemudian saluran kemih pada wanita itu sangat berdekatan ya gitu ya dengan anus begitu ya. Dengan anus yang cukup banyak flora di situ ya. Flora normal maupun abnormal gitu ya. Dan cara pembersihan yang tidak baik gitu ya, dari belakang ke depan itu yang akan lebih meningkatkan risiko kejadian ISK ya. Mestinya kan bersihkan itu dari depan ke belakang, bukan sebaliknya. Jadi kalau dari belakang ke depan ya dari anus akan melewati bagian depan begitu, tidak betul. Kebersihan ya tadi ya, hygiene, kemudian banyak minum begitu ya. Kemudian nggak boleh lagi menahan untuk BAK begitu ya. Kalau BAK langsung dibuangkan begitu ya. Jangan sering-sering menahan untuk BAK. Itu dari pola hidup ya. Kemudian ada beberapa pada populasi yang memang berisiko untuk menderita ISK. Contohnya pada populasi apa? Misalnya pada populasi dengan diabetes gitu ya. Kemudian dengan adanya kelainan traktus urinarius bawaan begitu, itu kan akan lebih sering ya menderita ISK. Maka itu bisa kita resepkan dengan produk-produk seperti cranberries begitu ya, vitamin C ya, seperti itu bisa membantu untuk mencegah kejadian ISK. Begitu Dr. Ratri. Ya, terima kasih Dokter Akbar. Tadi jadi yang untuk mencegah ISK kita perlu banyak minum, kemudian menjaga kebersihan, kemudian jangan nahan pipis, dan keadaan tertentu yang perlu kita waspadai seperti diabetes mellitus. Nah, kalau mungkin terkait higienitas dokter, mungkin di sini ada yang penasaran, sobat sehat ada yang penasaran, bagaimana sih penggunaan alat pembersih kelamin itu dokter, apakah itu bisa mengurangi resiko infeksi saluran kemih atau malah tidak direkomendasikan pada ibu hamil? Alat pembersih itu sebenarnya masih kontroversi ya, karena datanya masih sangat sedikit ya terkait efektivitas penggunaan cleansing itu ya, cleansing pada daerah uretra itu ya. Memang beberapa produk akan mempromokan bahwa ini bermanfaat gitu ya untuk mencegah. Cuman data-data penelitian yang ada saat ini memang masih tidak begitu banyak terkait dengan penggunaan cleansing itu ya, agen cleansing itu. Cuman monggo aja sih sebenarnya kalau memang itu dirasakan perlu dipakai, apalagi di daerah gimana ya, apalagi memang ada yang daerah atau rumahnya yang tidak baik begitu ya sanitasi airnya begitu ya, monggo aja kalau misalnya mau coba dipakai ya silakan. Untuk cleansing gitu ya. Kemudian saya tambahan lagi ya, tadi ada produk yang probiotik gitu ya. Probiotik itu sekarang udah cukup
cukup cukup familiar ya, cukup banyak dipakai gitu ya untuk mencegah infeksi saluran kemihnya. Itu juga cukup aman karena kan probiotik sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang. Ya, gitu Dokter Ratri. Ya, terima kasih kepada Dokter Akbar atas jawabannya, Dokter. Izin ini sebelum memulai sesi selanjutnya, kita ada break dulu, Dokter, dari Raisa. Selama berapa menit, Mbak? Monggo, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Dokter Ratri dan juga Dokter Akbar. Luar biasa sekali ya Sobat Sehat, bahwasanya untuk kita mencegah ISK ini tadi banyak minum, jaga kebersihan dan juga jangan menahan buang air kecil ya Sobat Sehat. Dok, kami izin untuk jeda sebentar, kurang lebih satu lagu akan menemani kita di edisi hari ini, edisi sore hari ini. Dokter monggo boleh minum dulu untuk istirahat sejenak. Dan Sobat Sehat yang berada di radio, Anda masih kami buka pertanyaannya, silahkan di 0812 3239 7300. Satu lagu akan hadir di sore hari ini dengan amazing. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Mau lebih sehat? Yuk dengerin Bincang Sehat. Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Di program kami Bincang Sehat Raisa Radio. Untuk Sobat Sehat yang baru saja bergabung, selamat bergabung bersama dengan kami di Bincang Sehat edisi sore hari ini. Sobat Sehat, Raisa Radio bisa Anda dengarkan melalui aplikasi radio digital kami yang bisa di-download di Play Store, atau Sobat Sehat yang di Zoom nih boleh juga mendengarkan Raisa Radio melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk mendapatkan informasi seputar topik-topik, tema-tema, atau event-event dari Raisa Radio, Anda bisa mendapatkannya di @raisa_radio_ugm, di follow Instagramnya, jangan lupa. Sobat Sehat, hari ini masih di Bincang Sehat. Edisi hari ini temanya menarik, yaitu mengenai infeksi saluran kemih.
pada ibu hamil. Tentu Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti setelah ini kita akan bahas. Yang belum boleh silakan mengajukannya di 0812 3239 7300 dan masih bersama dengan Dr. Akbar dan juga Dr. Ratri nih Sobat Sehat. Kita membahas tentang infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Dan semoga lagu tadi bikin rileks di edisi sore hari ini ya Sobat Sehat. Dan mari kita simak lagi waktu saya kembalikan ke Dr. Ratri. Silakan Dok. Ya, terima kasih. Kita udah rehat tadi. Izin lanjutkan ya dok ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Rupanya masih banyak nih dok yang penasaran. Ini apabila kita menghiraukan untuk gejala ISK yang terjadi, itu apa efeknya ya dok ya? Monggo Dokter Akbar. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi ya, asimptomatik bakteri urea itu yang memang paling banyak ya, Dokter Atria, jenis apa ya, kita sebutnya ISK gitu ya pada ibu hamil. Kita akan bahasnya pada populasi ibu hamil ya. Memang asimptomatik bakteri urea itu yang paling banyak. Sebenarnya pada populasi yang non hamil itu sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak diobati gitu ya. Tidak apa-apa, tapi kondisinya berbeda ketika dia hamil. Seperti saya katakan tadi bahwa pada ibu hamil itu kan terjadi perubahan fisiologis pada saluran kemih ya. Ureternya mengalami dilatasi, begitu ya, kemudian relaksasi dari otot polos, sehingga itu akan memungkinkan kondisi naiknya uropatogen ke saluran kemih bagian atas, begitu ya, pielonefritis utamanya, sehingga nanti dampak yang timbul setelah menderita pielonefritis itu akan lebih berat, begitu ya, sehingga makanya pada beberapa guideline itu sangat merekomendasikan pemeriksaan urinalisis gitu ya, atau bahkan sampai ke kultur urin pada ibu hamil yang dilakukan pada akhir trimester 1 begitu ya. Jadi pada ibu hamil kejadian asimptomatik bakteri urea itu memang tidak begitu banyak ya, sekitar 2-7% begitu ya. Kemudian untuk kejadian sistitis apabila sudah bergejala itu ya kisarannya antara 1-2%, kalau pielonefritis sekitar 0,5-2% ya. Nah, asimptomatik bakteri urea yang tidak diobati itu 30%-nya bisa menyebabkan kejadian sistitis bahkan sampai ke pielonefritis, sehingga pada ibu hamil itu tidak boleh dihiraukan ya, tidak boleh dihiraukan. Jadi tetap harus diobati apabila didapatkan kondisi bakteri urea pada urin dari pasien ibu hamil. Begitu Dokter Ate. Ya, mungkin nanti selain komplikasi pada sistitis dan pielonefritis tadi juga ya dok ya, kontraksi pada kehamilan ya, dan menyebabkan persalinan prematur. Nah itu mungkin yang perlu kita waspadai ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter, bagaimana dengan minum air yang bukan air putih, misalnya minum teh dan sebagainya, apakah berdampak pada ISK ya dokter? Oh, kalau jenis minuman itu sebenarnya tidak ya. Air teh atau kopi pun juga aman sebenarnya pada ibu hamil ya, 1-2 gelas sehari itu masih relatif aman ya. Yang nggak boleh ya soda, alkohol itu emang nggak boleh. Cuman kalau air teh, air putih itu aman sekali, nggak apa-apa. Itu nggak ada kaitannya dengan infeksi saluran kemih. Dari jenis minuman yang diminum itu tidak ada kaitan. Oke, jadi aman ya dok, tidak ada minuman tertentu yang menyebabkan kita rentan untuk terdapat ISK pada tubuh gitu ya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi dok terkait minuman. Bagaimana dengan ibu yang meminum minuman yang sifatnya diuretik, apakah juga berdampak pada ISK pada ibu hamil? Dokter, apa bisa menyebabkan ISK pada ibu hamil? Minuman yang bersifat diuretik ya. Diuretik itu sebenarnya tidak mungkin ya dok ya. Apa? Seperti teh ya dok, teh dan kopi itu kan kadang bikin cepat kencing ya dok. Iya. Sebenarnya tidak, malah justru kalau dia lebih sering BAK kan itu kan secara logika ya bisa membilas toh. Kan seperti saya bilang tadi, kalau kencing yang sering gitu ya, minum yang banyak, kencing sering itu akan membilas saluran kemih ya. Sehingga itu malah justru akan menurunkan risiko kejadian infeksi saluran kemih ya. Selama memang tidak menahan untuk BAK begitu kan. Kalau minum yang bersifat diuretik kan akan sering tuh mengalami rasa-rasa ingin pipis begitu ya, segera dibuang saja begitu ya, jangan ditahan. Justru kalau stasis itu malah justru akan meningkatkan risiko ya.
Tapi kalau dia buang sesuai dengan apa rasa yang ingin dibuang itu ya tidak. Ya, terima kasih dokter. Jadi jangan nahan pipis ya pada ibu hamil walaupun capek bolak-balik, mending dilakukan daripada nanti. Mungkin yang bikin penasaran juga dokter, bagaimana dengan, maaf ya ini agak sensitif, berhubungan mungkin pada saat kehamilan, apakah juga menyebabkan ISK dokter atau meningkatkan resiko ISK dokter? Ya, baik, itu pertanyaan cukup baik ya, bagus sekali. Memang salah satu faktor risiko kejadian ISK pada ibu hamil, bukan pada ibu hamil, pada populasi selain hamil pun ya karena berhubungan seksual, Mbak. Betul. Jadi bahkan ada banyak guideline itu yang merekomendasikan kalau misalnya memang ISK itu karena penyebabnya karena memang akibat berhubungan atau koitus gitu ya. Bahkan sampai merekomendasikan pemberian antibiotik profilaksis 1 dosis pada saat setelah koitus begitu ya Mbak. Bisa kita berikan nitrofurantoin 50 atau 100 mg gitu ya dosis tunggal, atau cefalexin gitu ya 250 mg dosis tunggal. Ya itu juga salah satu faktor risiko. Berhubungan seksual itu salah satu faktor risiko kejadian untuk infeksi saluran kemih ya. Nah, jadi bagaimana dok caranya dok? Ya selain tadi dengan profilaksis antibiotik, sarannya apalagi ya kalau bisa setelah berhubungan seksual itu dibilas begitu ya. Dibilas, kemudian kalau bisa urin dikeluarkan urinasi begitu ya. Jadi kalau misalnya setelah berhubungan seksual kalau bisa ya buang air kecil aja begitu. Sehingga itu akan bisa mengeluarkan kuman-kuman penyebab infeksi saluran kemih. Begitu dokter Ratris. Jadi jangan takut ibu-ibu, jadi tetap boleh berhubungan seksual, tapi dibilas bersih setelah berhubungan dan jangan menahan buang air kecil. Ya. Kalau misalnya tadi dokter ISK tadi dokter ada yang belum terjawab, apakah pengobatan ISK pada ibu hamil itu harus mondok dokter? Dan kalaupun iya biasanya berapa lama? Ya, terima kasih dokter Ratri. Jadi yang mondok itu kalau yang sudah mengalami gejala berat ya pyelonefritis ya, gejala sistemis itu bisa seperti saya bilang tadi bisa menyebabkan komplikasi yang cukup berat, shock septic begitu sampai ARDS itu memang harus mondok karena pemberian antibiotiknya harus menggunakan jalur intravena ya begitu. Cuman kalau yang asimptomatik bakteriuria atau sistitis begitu ya masih bisa dengan pengobatan oral begitu jadi tidak perlu mondok dengan pemberian antibiotik. Nah, kalau misalnya dia sudah berkembang menjadi pyelonefritis, biasanya akan kita berikan antibiotik sampai gejalanya membaik begitu ya. Kemudian nanti baru kita convert ke pengobatan oral ya. Jadi 24 sampai 48 jam bebas gejala, pasien boleh pulang begitu ya. Kemudian nanti diberikan obat oral. Jadi itu pada kondisi yang sudah cukup berat ya pyelonefritis. Atau timbul gejala kontraksi pada rahimnya ya. Gejala-gejala ancaman persalinan prematur begitu ya. Ya itu juga pasien harus dipondokkan karena kita harus berikan tokolisis, harus kita berikan pematangan paru gitu ya untuk bayinya ya. Untuk antisipasi supaya nanti bayinya bisa bertahan dengan persalinan prematur itu. Jadi kita bisa mempertahankan persalinannya sematang mungkin ya dokter ya. Ya. Mungkin kepada sobat sehat yang lain, jika masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit untuk membahas infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Monggo untuk pertanyaannya bisa disampaikan di chat box atau ke WA Raisa. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai tanda dan gejala, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian apa yang perlu kita waspadai. Nah, mungkin dok tadi kan sudah disebutkan kalau infeksi saluran kemih bisa menyebabkan persalinan prematur ya dok. Bagaimana dengan kejadian keguguran dokter? Apakah itu berhubungan dengan infeksi saluran atau bisa berhubungan dengan infeksi saluran kemih? Monggo dokter. Ya jadi karena kejadian infeksi saluran kemih itu kan paling banyak di akhir trimester 1 gitu ya, atau rata-rata trimester kedua atau trimester ketiga. Kalau untuk keguguran biasanya tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya kalau untuk kejadian keguguran begitu ya. Karena trimester satunya udah lewat gitu ya, trimester rata-rata di second trimester atau trimester ketiga, sehingga untuk kejadian keguguran memang tidak begitu besar angka prevalensi atau insidennya ya dokter Andri.
Oke, terima kasih Dokter Akbar. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat sehat yang lain. Ini di chat belum ada dokter. Mungkin pertanyaan dari saya ya dokter, apakah ada makanan atau suplemen selain prebiotik yang bisa mencegah infeksi saluran kemih dokter? Kalau orang Jawa bilangnya mungkin itu, kalau dulu kan kalau di mitos-mitos minum air kelapa bisa kayak meningkatkan jumlah air ketuban sehingga persalinannya lancar. Nah, kalau infeksi saluran kemih, apakah ada mitos yang perlu diluruskan, dokter? Kalau mitos terkait infeksi saluran kemih, kayaknya saya belum banyak dengar ya begitu ya. Ada minuman yang baik begitu atau enggak ya. Pokoknya intinya kalau untuk minuman, semua minuman oke ya, selama itu tidak mengandung alkohol begitu, semuanya oke. Kemudian produk cranberry yang seperti saya sampaikan tadi itu cukup baik begitu ya. Itu sudah ada beberapa farmasi yang sudah memformulasikannya sehingga itu bisa diberikan dan aman gitu ya, untuk ibu hamil juga aman dan cukup efektif. Dari beberapa studi mengatakan bahwa itu cukup efektif untuk mencegah kejadian ISK begitu ya, produk cranberry. Kemudian probiotik yang mengandung lactobacillus itu pun juga cukup efektif begitu ya. Jadi ya yang paling penting ya pola hidup itu ya Dokter Ratri ya, pola hidup yang baik gitu ya, dengan banyak minum, tidak menahan BAK, menjaga hygiene gitu ya, itu sangat vital dan sangat utama begitu ya. Ya. Baik dokter, izin ada pertanyaan lagi. Ini bagaimana dengan kencing darah? Kencing yang ada merah-merahnya itu apakah itu termasuk dari gejala infeksi saluran kemih atau ada penyakit yang lain yang bisa menyertai, dokter? Ya, hematuri salah satu gejala ya, bisa salah satu gejala ISK, cuman tidak hanya ISK yang menimbulkan hematuri ya. Hematuri bisa karena oleh batu, nefrolitiasis gitu ya, atau bahkan oleh keganasan juga bisa ya. Keganasan juga bisa menimbulkan gejala hematuri, sehingga seperti saya katakan tadi, untuk menegakkan diagnosisnya memang harus dilakukan pemeriksaan penunjang ya, dengan urinalisis atau kultur pada urin ya. Jadi begitu. Kemudian ada obat-obatan juga tuh yang bisa menyebabkan kencing warna merah kan. Ya, jadi kita harus explore lagi, ibu ini ada konsumsi obat-obatan atau konsumsi komponen tertentu yang bikin BAK-nya warna merah begitu ya. Jadi Buah eksplorasi. naga misalnya dokter ya. Ya betul, buah naga seperti itu juga bisa bikin kencing merah. Jadi memang harus dieksplor gitu ya, kira-kira penyebabnya apa. Jadi bukan hanya ISK, jadi nggak boleh kita hanya oh ini kencing merah ISK, tidak, tapi harus kita cari penyebabnya apa. Salah satunya ISK, tapi bukan hanya ISK toh. Ya, kemudian jadi enggak ISK, kalau kencingnya merah perlu waspada ya dokter, tapi tidak hanya ISK penyebabnya. Nah, ada pertanyaan lagi dokter. Jadi misalnya sudah terdiagnosis ISK nih, sudah dalam kehamilan dia sudah minum antibiotik, kemudian gejalanya sudah tidak ada. Apa yang perlu kita waspadai selanjutnya? Apakah perlu follow up yang lebih sering, misalnya jadi lebih sering USG atau bagaimana dokter? Ya, baik, itu cukup baik pertanyaannya. Jadi kondisi recurrent infeksi saluran kemih itu memang cukup sering ya. Ya kisarannya masih di bawah 10%, cuman masih cukup sering, terutama pada populasi-populasi yang berisiko tinggi untuk mengalami kejadian ISK. Contohnya apa? Tadi seperti saya bilang, punya morbiditas seperti diabetes mellitus, kemudian ada kelainan pada darah begitu ya, kemudian ada kelainan pada traktus urinarius, bawaan gitu ya. Itu populasi-populasi, atau yang sosial ekonominya rendah, itu juga populasi-populasi yang berisiko tinggi untuk mengalami ISK berulang. Sehingga pada populasi-populasi tersebut memang dianjurkan untuk cek ulang ya. Cek ulang itu dalam artian mungkin nanti akan dilakukan urinalisis ulang atau tidak. Tapi pada populasi-populasi yang tidak berisiko tinggi, sebenarnya beberapa guideline masih memperdebatkan kepentingan atau keperluan untuk melakukan pemeriksaan urin ulang begitu ya, pemeriksaan urin ulang pada populasi-populasi yang tidak berisiko gitu, tidak berisiko tinggi. Jadi itu Dokter Ratri. Jadi setelah pengobatan kemudian nanti dievaluasi lagi dengan pemeriksaan urinalisis begitu ya. Ketika nanti sudah bebas dari bakteri ya, pasien sudah bisa kita katakan sembuh. Tapi memang tadi harus kita lihat lagi nih pasiennya
termasuk kelompok populasi dengan risiko tinggi atau tidak gitu ya, untuk menderita ISK. Ya, terima kasih Dokter Akbar. Ini pertanyaan terakhir ya. Biasanya pada pasien ibu hamil yang mondok misalnya, terus dipasang kateter. Nah, itu untuk resiko ISK-nya bagaimana, Dokter? Ya pasti tinggi ya. Kateter merupakan salah satu port di entry ya, masuknya uropatogen ke saluran kemih. Ya. Makanya kalau untuk kateter-kateter yang yang latek gitu ya, yang latek itu memang tidak dianjurkan pemakainya dalam lebih dari 10 hari gitu, maksimal 2 minggu, tapi rata-rata 10 hari sudah harus diganti. Kecuali kalau untuk kateter-kateter dengan bahan silikon memang bisa dipakai dalam jangka panjang begitu ya. Memang kateter itu pemakainya harus sesuai indikasi ya, tidak semua pasien-pasien yang dihospitalisasi itu harus kita pasang kateter begitu ya. Jadi memang kateter itu betul salah satu tempat masuknya uropatogen ke saluran kemih pasien. Jadi harus hati-hati penggunaannya, harus betul-betul sesuai dengan indikasi. Ya, terima kasih Dokter Akbar atas pemaparan yang komprehensif mengenai infeksi saluran kemih pada kehamilan. Tadi kita sudah belajar bagaimana gejalanya, di antaranya tadi anyang-anyangan ya, nyeri saat BAK, kemudian sering kencing tidak tuntas, kemudian jika sudah sampai komplikasi bisa disertai dengan demam, dan kemudian ada kenceng-kenceng ya atau kontraksi uterus. Nah, untuk penanganannya bisa dengan menggunakan antibiotik tergantung dari keparahan dari infeksi saluran kemih itu sendiri, bisa menggunakan antibiotik oral dan tidak perlu mondok, atau jika sudah terjadi komplikasi harus menggunakan obat antibiotik yang melalui intravena dan hospitalisasi. Dan untuk komplikasinya selain pyelonephritis dan sivitis bisa juga untuk BBLR ya dokter. Nah, sekian dari kami tentang infeksi saluran kemih. Tekniknya adalah harus menjaga kebersihan ya, kemudian rajin minum air putih ya, atau minuman apapun yang penting kecukupan kebutuhan cairan harian bisa terpenuhi, dan kemudian jika ada kekhawatiran segera ke dokter ya dokter. Jadi tidak ada masalah di kemudian hari. Monggo selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Akbar dan juga Dokter Ratri sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Nah, Sobat Sehat, nih pertanyaan adalah, hari ini sudah cukup minum belum nih Sobat Sehat? Tadi berkali-kali diingatkan juga nih Sobat Sehat untuk kita memenuhi cairan yang cairan cukup untuk tubuh kita, lalu juga menjaga kebersihan dan juga jangan menahan buang air kecil ya Sobat Sehat. Terima kasih banyak Dokter Akbar dan juga Dokter Ratri sudah memberikan informasi kepada kita semua, jadi lebih tahu ya Sobat Sehat, sudah tahu bagaimana gejalanya, lalu juga bagaimana mengatasinya, lalu pengobatannya pun seperti apa, kita sudah paham dan saatnya kita untuk mencegah itu Sobat Sehat. Dan untuk Sobat Sehat yang kiranya tadi mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Dokter Akbar atau Dokter Ratri, ini Sobat segera cek ke dokter bila sudah menemui gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat Sobat Sehat edisi hari ini. Salam sehat Dokter Akbar dan juga Dokter Ratri. Terima kasih sudah mampir ya Dok ya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung Dok. Senang bertemu Dokter Akbar dan juga Dokter Ratri. Semoga bisa jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sobat Sehat, terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga mengajukan pertanyaan. Terima kasih banyak. Semoga kesehatan senantiasa menyertai kita. Yang sedang gak enak badan, semoga kami doakan semoga sehat-sehat ya. Dan saya Galuh pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sobat Sehat yang di radio, di website maupun di Zoom, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi besok pagi di Bincang Sehat Raisa Radio. Saya Galuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Ya. Banyak Dok. I didn't know something was wrong. Here I was dreaming we got along so perfectly and wordlessly. Had I been there some of the time, I would have seen all of the signs of our fall. I'm sorry, but we had something real. Did it you, did it me.
suffering. Oh, help me get back again. 'Cause we had love enough, a bit of time, a bit of love.